Peluang ke luar negeri ini bisa mengubah masa depan mahasiswa. Kami di IPB memiliki tanggung jawab untuk memberikan paparan internasional kepada semua mahasiswa IPB. Ya Bu, kalau begitu mah cuman bahasa Inggris aja, enggak. Ada mandatori, ada keharusan, dan ini harus didesain ya, dirancang dari awal untuk para mahasiswa yang berkuliah di program ini untuk mendapatkan paparan di luar negeri. Hai mahasiswa baru IPB University. Bayangkan bagaimana langkah pertamamu di kampus terbaik bangsa yang setiap sudutnya menarik untuk dijelajahi. Selamat datang di Harmoni UAMB Podcast. Podcast eksklusif yang menghadirkan para pemikir IPB dengan kiat-kiat, arahan, dan pesan berharga untuk menjadi mahasiswa baru. Selamat datang di Harmoni UAMB Podcast, sebuah podcast untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan mahasiswa baru terkait dengan lingkungan IPB University dan merupakan salah satu rangkaian dari orientasi mahasiswa baru IPB University. Program pendidikan internasional adalah program yang paling diminati oleh mahasiswa, apalagi mahasiswa baru. Karena itu hari ini kita akan membahas tentang program pendidikan internasional bersama Direktur Pendidikan Internasional Ibu Puji Mudiana. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Nadifa. Baik Bu, mungkin karena hari ini ya Bu ya banyak sekali yang tertarik dengan program internasional. Kali ini saya izin bertanya ya Bu ya, dengan mahasiswa baru juga semuanya udah penasaran. Ibu, IPB membuka banyak kesempatan internasional. Sebenarnya seberapa besar Bu peluang ke luar negeri ini bisa mengubah masa depan mahasiswa? Oke, terima kasih pertanyaannya Nadifa. Terima kasih juga kepada panitia MPKMB yang sudah memberikan kesempatan ini. Jadi program pendidikan internasional di IPB ini terbuka untuk semua mahasiswa IPB. Ini yang harus saya garis bawahi pertama ya, terbuka untuk seluruh mahasiswa IPB. Dan kami sangat mendorong seluruh mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jadi ada beragam kegiatan pendidikan internasional. Ada pengaruhnya Bu nanti sama masa depan saya, tentu. Dan ini bukan klaim dari kami ya, udah banyak studi yang mengkaji tentang bagaimana peran dari keterlibatan seorang mahasiswa sepanjang masa studinya dalam kegiatan-kegiatan internasional, terutama sekali yang terkait mobilitas ya. Jadi pada saat mobilitas itu ya, menurut para mahasiswa yang sudah pernah mengalaminya, yang mereka rasakan pertama itu kemampuan untuk beradaptasi pada lingkungan baru itu meningkat. Kedua, percaya dirinya. Jadi dia merasa lebih confidence menghadapi lingkungan baru, menghadapi petualangan-petualangan baru. Dan ingat ya, hidup itu sepanjang jalan hidup kalian itu petualangan gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi ini memberikan keberanian pada mereka untuk berinteraksi pada segala sesuatu yang baru. Tentunya ini akan sangat berpengaruh positif ya bagi karir kalian di kemudian hari. Kenapa? Lingkungan pekerjaan, apalagi lingkungan berusaha ya, bila kalian nanti menjadi wirausahawan. Salah satu cita-citanya IPB itu kan mendidik kalian untuk menjadi techno-socio entrepreneurship ya. Itu mereka harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan lingkungan ya, memiliki resiliensi yang tinggi gitu. Nah, ini salah satu yang bisa kalian dapatkan melalui program-program pendidikan internasional ya. Kami di IPB memiliki tanggung jawab untuk memberikan paparan internasional kepada semua mahasiswa IPB ya. Karena itu silakan kami minta kalian juga aktif untuk mencari peluang-peluang itu ya Mbak Nadifa, dan memanfaatkan apa yang bisa kami sediakan di IPB, juga mencari peluang-peluang baru yang IPB bisa support gitu ya, untuk mengikuti semua kegiatan program pendidikan internasional ini. Baik mungkin Bu, itu. Betul sekali. Mungkin tadi banyak ya Bu ya, berarti banyak sekali
hal-hal yang bisa membawa positif dan juga mungkin kalau misalnya dari alumni dan sebagainya macamnya itu memang sangat terbukti gitu Ibu dalam karir mereka. Tadi Ibu sempat menyinggung sedikit terkait dengan banyaknya program-program internasional yang ada di IPB University. Mungkin jadi semakin penasaran Ibu, sebenarnya ada apa saja sih Bu program-program internasional di IPB University dan sebenarnya bagaimana Bu cara bergabung ke program-program tersebut? Oke, baik. Jadi program-program pendidikan internasional yang diselenggarakan oleh IPB itu untuk mahasiswa IPB ya. Jadi kita ada dua jenis. Ada program pendidikan yang memang kita tujukan untuk menarik mahasiswa atau warga negara asing untuk belajar di IPB. Ada juga program yang sifatnya adalah dikembangkan untuk mendorong mahasiswa IPB mendapat pengalaman belajar di luar negeri. Ya, ada juga program-program yang dilaksanakan di dalam IPB, tapi melibatkan narasumber atau mahasiswa teman-teman kalian dari luar negeri sebagai bentuk dari memberikan pengalaman internasional di rumah sendiri. Yang orang luar negeri bilangnya internationalization at home ya. Ini untuk membuka semakin banyak peluang itu. Nah, bentuk-bentuknya apa saja? Untuk yang terkait pendidikan bergelar, kita punya kelas internasional ya untuk mahasiswa S1 kalian saya yakin peserta MPKMB ini juga ada yang tentunya pasti ada ya mereka yang memilih kelas internasional atau International Undergraduate Program. Kemudian kami juga ada untuk di program pasca, sekarang yang sudah berjalan itu di program pasca, double degree dan joint degree. Juga ada double degree yang mulai tahun ajaran 2025-2026 ini diintroduce untuk mahasiswa program sarjana. Kemudian ada yang sifatnya lebih pendek, jangka yang lebih pendek. Yaitu pengalaman belajar 1 semester sampai 2 semester sebagian besar ya untuk dilakukan di luar negeri. Di mana? Di mitra-mitra IPB. Bentuknya apa Bu? Bisa pertukaran pelajar ya. Ini cara yang paling konservatif ya, cara yang sudah sangat kita kenal. Jadi Anda berangkat keluar, kemudian di sana Anda mengikuti kelas-kelas yang ditawarkan oleh Universitas Mitra IPB. Ada juga yang berangkat itu untuk mengikuti internship, ya magang, di mana bisa di universitas dalam bentuk academic internship atau menjadi asisten riset misalnya, ya itu bisa atau memang betul-betul riset di perguruan tinggi. Jadi banyak bentuknya, itu yang sifatnya mobilitas. Jadi setelah menyelesaikan program itu Anda kembali lagi ke IPB, lalu menyelesaikan studi di IPB, ya. Dan ini yang paling populer sebetulnya. Ada juga program-program yang tidak panjang, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu ya, nggak sampai 1 semester gitu, yang memang didesain khusus oleh perguruan tinggi mitra IPB untuk mahasiswa dari berbagai negara yang biasanya diselenggarakan, misalnya mereka buat International Student Week misalnya begitu ya. Ada contoh misalnya mitra kita di Korea, mereka memang buat program intensif bahasa Korea hanya 3 minggu, 4 minggu, dan dia mengundang mitra-mitranya, mahasiswa dari mitra-mitranya untuk datang. Ini juga bentuk yang sekarang banyak ditawarkan. Demikian juga IPB menjadi host bagi mahasiswa internasional dari mitra-mitra IPB. Jadi sifatnya itu mutual gitu ya, resiprokal. Dari sana ngirim, kita juga ngirim. Nah, kami mengundang mahasiswa IPB yang tidak punya kesempatan untuk mungkin punya prioritas lain gitu ya, untuk tidak mengikuti student exchange, untuk berinteraksi melalui dengan mahasiswa asing yang sedang ada di IPB. Salah satu yang kami ciptakan, program yang kami rancang untuk bisa memberikan pengalaman Anda itu berinteraksi dengan mahasiswa internasional yang ada di IPB adalah Badis. Jadi kalian jadi temen nih, jadi sobat buat teman-teman mahasiswa asing di IPB gitu ya.
mulai dari hal-hal kecil, jemput mereka dari bandara gitu ya, lalu ngenalin mereka sama aplikasi-aplikasi buat pesan makanan di hari-hari awal mereka datang sebelum bisa jajan di bara gitu ya. Jadi ya sebelum bisa jajan di kantin-kantin IPB, mengenalkan nanti ngajak mereka keliling kampus, ngasih tahu di mana kelas kode ini adanya di mana dan seterusnya gitu ya. Tapi dari interaksi yang terkesan kecil itu berkembang menjadi pengalaman Anda berinteraksi dengan budaya lain. Bukan cuma budaya, tapi juga iklim akademik yang lain. Mereka datang dari negara dengan sistem pendidikan dasar dan menengah yang jelas berbeda. Pola perkuliahannya mungkin berbeda, sehingga kalian di situ interaksi itu terjalin, gitu ya. Lalu ada juga summer courses. Jadi setiap tahun IPB membuka kesempatan kepada unit-unit kerja di IPB, bisa itu departemen, bisa itu pusat studi ya, untuk menyelenggarakan summer courses. Summer courses ini pembicaranya dari luar dan dari IPB juga tentunya, pesertanya juga mengundang mahasiswa dari luar. Nah, ini kami dorong mahasiswa IPB juga ikut di dalam kegiatan-kegiatan itu. Ini juga bentuk program pendidikan internasional yang bisa kalian ikuti, yang diselenggarakan oleh IPB di dalam IPB, sehingga kalian tidak perlu kemana-mana. Tadi barangkali Anda punya prioritas lain untuk ini. Jadi ada program yang memang Anda melakukan mobilitas keluar, ada yang dilakukan di IPB. Ada juga bentuk mobilitas yang sifatnya virtual. Ya, nah ini kita mendorong juga mahasiswa IPB untuk memanfaatkan kesempatan mobilitas virtual ini. Ya, jadi Anda di sini tapi interaksinya dilakukan secara virtual dengan rekan-rekan kalian di luar negeri, dengan mentor, dengan tutor, dengan dosen dari luar negeri untuk topik-topik tertentu. Gitu. Baik, Bu. Mungkin sangat menarik ya, Bu. Ternyata mungkin tadi Ibu di awal nih sempat membahas terkait dengan International Undergraduate Program atau kelas internasional. Sebenarnya Bu ya, kalau misalnya di IPB sendiri itu keunggulan dari kelas internasional itu seperti apa sih, Bu? Ya, jadi kelas internasional ini, International Undergraduate Program saat ini ada 13 ya di IPB. Nanti kalian bisa lihat di website global.ipb.ac.id ya, itu ada website kami, daftar program studinya ada di situ. Ini adalah program studi yang sepenuhnya diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Ya Bu, kalau begitu mah cuman bahasa Inggris aja, oh enggak. Ada mandatory, ada keharusan, dan ini harus didesain ya, dirancang dari awal untuk para mahasiswa yang berkuliah di program ini untuk mendapatkan paparan di luar negeri. Tadi beragam bentuknya ya, minimal setara dengan 1 SKS, satu semester atau 20 SKS ya. Itu dan ini harus dirancang dengan baik dari awal masa studi. Jadi buat Anda yang saat ini memang sudah terdaftar di kelas internasional, nanti akan ada orientasi khusus ya buat kalian untuk pengenalan program itu, karena tadi kalau teman-teman kalian yang reguler ini mobilitas keluar itu bukan kewajiban gitu ya. Kami mendorong gitu ya, tapi untuk kalian yang ada di kelas internasional, menjalani mobilitas itu merupakan bagian dari studi kalian. Yang kami sangat berharap itu dilaksanakan dan kami support sepenuhnya gitu ya. Dan tadi juga sempat menyinggung terkait dengan kelas reguler dan juga kelas internasional nih Bu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa baru jadi semakin bertanya-tanya nih Bu, apakah ada lagi gitu Bu perbedaan-perbedaan dari kelas reguler dan juga kelas internasional di IPB University? Pertama, kami tidak ingin menjadikan mahasiswa kelas internasional itu sebagai kelas yang eksklusif ya. Kami justru ingin tidak terjadi perbedaan dari sisi kualitas pendidikan. Jadi yang membedakan itu tadi, kami exposure internasional itu untuk mahasiswa kelas internasional itu wajib dan merupakan kewajiban kami juga untuk memenuhinya. Dan itu sudah dirancang, memang bagian dari penyelesaian studi, gitu. Itu yang membedakannya. Adapun bagi mahasiswa, dan otomatis karena itu bagian dari penyelesaian studi, kami berharap ya memberikan nilai tambah buat studinya. Kalau bagi mahasiswa yang dari kelas reguler gitu ya,
kalian sudah mahasiswa pilihan loh masuk ke IPB itu. Jadi pengalaman internasional tadi ya juga bisa menjadi nilai tambah buat kalian. Dan saya sangat mendorong juga kalian untuk ikut. Tapi sekali lagi itu tidak menjadi mandatori, bukan kewajiban buat kalian. Biasanya Bu ya, kalau misalnya ngelihat dari teman-teman IPB atau mungkin kakak tingkat gitu yang biasanya sudah melakukan program studi ke luar negeri gitu ya dari IPB sendiri. Itu biasanya tuh kehidupannya kelihatannya tuh enak, kelihatannya kayak menyenangkan, seru ke luar negeri nih, mungkin ke Jepang atau kemana. Nah, tapi sebenarnya Bu, kalau misalnya mungkin menurut data dan laporan yang masuk gitu Bu, ada nggak sih Bu tantangan besar yang biasanya tuh dirasakan oleh mahasiswa IPB dan bagaimana peran IPB di sini untuk mendampingi mahasiswa tersebut dari jauh gitu kan? Baik, tentu ya kalau kalian lihat testimoni, ini sekalian nih saya promosi Instagramnya DPI ya, itu kan ada Instagram DPI itu ada IED underscore IPB ya, itu kemudian juga ada ICO underscore IPB. Kalian bisa lihat di situ testimoni kakak-kakak kelas kalian yang sudah mengalami itu. Wah seru main salju gitu kan ya, tapi mereka nggak pernah cerita ketika nangis-nangis kangen rumah. Betul. Mereka nggak cerita. Jadi hambatan yang paling utama itu justru yang kami lihat gitu ya, homesick. Betul. Ya siapa sih yang nggak kangen ketika jauh dari rumah misalnya begitu. Nah ini yang kemudian tentunya beradaptasi dengan iklim akademik yang baru. Kan tentunya dengan penggunaan bahasa, kalian mungkin sehari-hari bahasa Inggrisnya sudah bagus gitu ya, atau bahasa asing lain yang kebetulan memang dipersyaratkan di program itu. Tapi ketika di-adjust dalam lingkungan akademik itu mungkin akan berbeda dan itu menjadi tantangan tersendiri. Lalu apa yang bisa IPB bantu? Kalau dari sisi yang gitu, kami selalu silakan Anda menghubungi kami gitu ya. Kita bisa dampingi untuk sedikit meringankan beban psikologis gitu ya. Lalu ada ini hal-hal yang begitu ya tadi natural saja lah, kami ada untuk Anda gitu ya. Jadi silahkan berkonsultasi dengan kami untuk kesulitan-kesulitan seperti itu. Nah tapi ada nih sebelum berangkat, apa sih biasanya yang dihadapi kendala ininya? Biasanya ada halangan pembiayaan. Oh iya. Itu merupakan salah satu hambatan dari internasionalisasi di kita. Karena memang biaya pertukaran itu mahal ya. Nah, tapi adik-adik mahasiswa jangan menjadikan itu sebagai penghalang ya. Pertama, IPB selalu berusaha mencari mitra yang paling tidak membebaskan SPP. Jadi selama kalian mengikuti pertukaran itu, di sananya nggak bayar SPP gitu ya. Kami juga berusaha mencarikan sumber pembiayaan dari beasiswa. Tidak hanya dari IPB gitu ya, tapi juga dari partner-partner kita. Jadi ada yang memang betul-betul ya kalau mau dibilang 0 rupiah untuk berangkat gitu ya. Kemudian untuk mereka yang hanya misalnya dibebaskan tuition fee-nya, IPB menyediakan travel grant loh. Wow. Ada travel grant, ini dimanfaatkan tentunya bukan tidak terbatas ya. Ada first come first serve gitu. Tapi setidaknya itu meringankan lah beban kalian untuk orang tua kalian. Dan selama menjalani program mobilitas, Anda hanya membayar 20% SPP di sini. UKT-nya cuma 20% di semester itu. Baik. Itu kan selisihnya lumayan bisa buat bayar dorm. Ada mitra IPB yang benar-benar nyediain dorm, udah ngebebasin SPP, nyediain dorm, ngasih makan, ya, ngasih uang saku buat makan 5 hari dalam seminggu misalnya. Nah itu kan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh kalian. Jadi jangan jadikan itu sebagai penghalang, gitu. Itu yang biasanya dirasakan. Baik, memang ternyata ya Bu ya, bahwa tidak semua yang terlihat di layar kaca mungkin itu selalu bahagia, selalu seneng gitu ya Bu ya. Nah, mungkin ya Bu ya, dari sekian banyaknya program internasional di IPB, ada nggak sih Bu yang paling diminati sama mahasiswa baru atau mungkin sama mahasiswa yang udah bukan baru lagi, mahasiswa lama, mungkin ada nggak sih Bu? Iya, jadi gini, kami punya list, Anda nanti kunjungi website tadi ya, global.ipb.ac.id.
nanti tolong ditulis di teks di sini ya. Nah, itu di situ ada list program pertukaran terutama yang sudah rutin diadakan oleh IPB bekerja sama dengan mitra IPB. Yang biasanya paling di ini sih yang dibiayai Erasmus ke Eropa, Eropa 0 rupiah gitu ya. Dapat visa Schengen, wah bisa party, enggak, bisa mendapat pengalaman luar biasa multikultur ya, keliling Eropa gitu. Nah ini salah satu yang favorit di IPB dan kita punya banyak mitra dengan Erasmus. Kemudian yang dibiayai pemerintah kita tuh punya AIMS, ASEAN International Mobility for Students ya, itu program yang itu juga sifatnya resiprokal, jadi dari sananya ngirim ke sini, dari sininya ngirim ke mitra. Ini juga dilakukan oleh IPB. Jadi silahkan lihat kalender pelaksanaan kegiatan itu di website kami ya. Cek dan itu terpampang di sana. Kapan kira-kira pembukaannya dan seterusnya. Dan DPI itu punya helpdesk. Kalian bisa bikin janji temu kepada dengan kakak-kakak kalian yang ada di DPI gitu ya, dengan kami punya banyak relawan nih, mahasiswa alumni pertukaran gitu ya, badis gitu ya, yang menjadi bagian dari keluarga besar DPI. Mereka siap membantu kalian untuk menjawab pertanyaan seputar mobilitas ini. Dimanfaatkan, tolong itu ya. Betul. Nanti semua ada di sini, kemana kontaknya ya. Baik Bu, terima kasih. Memang mungkin berarti sudah pasti ya Bu, aksesibel untuk seluruh mahasiswa. Semuanya. Semua mahasiswa tidak terbatas ya Bu. Betul ya. Dan kami mengutamakan yang sudah di semester agak lanjut ya. Setelah ini mungkin boleh nih Bu dikasih pesan untuk mahasiswa baru. Mungkin ini akan ada papan tulis Bu. Oh pesan siap. Untuk Mbak. Jadi Bu bisa menuliskan nama dan juga pesan yang mungkin bisa dilakukan untuk Mbak nih. Apalagi mungkin yang mau ke luar negeri, yang mungkin melakukan program internasional, pasti udah excited banget Ibu. Pesan untuk mahasiswa. Oh, saya pakai tagline-nya DPI aja. Wah, ada Bu. Berarti ada Bu ya tagline dari DPI. Luar biasa memang DPI ini. Oke, ini Bu di sebelah sini. Connecting Minds, Shaping Your Future. Ya. Biasa sekali. Jadi apa ini buka diri kalian, expose dengan dunia luar, hubungkan pemikiran-pemikiran kalian dengan pemikiran teman-teman kalian di luar sana, ya, agar apa? Future, ya, masa depan kalian menjadi lebih cerah, ya, terbentuk dengan tadi pemikiran-pemikiran yang saling terkait, ya, connecting minds, shaping your future. Luar biasa sekali Bu Puji. Connecting minds and shaping your future. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Bu Puji. Mungkin itulah penutupan kita untuk segmen dari program pendidikan internasional pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Puji Mudiana atas waktunya pada